Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiwastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan-kawan, pagi hari ini saya kehadiran tamu Ibu Su Isnaini dan Ibu Neti Kurniasih. Nah, kebetulan Bu Neti ini mengalami penyakit yang di dunia ini masih sangat mendapatkan perhatian, yang katakanlah penyakit ini adalah penyakit yang sangat serius di dunia ini, yaitu cancer. Nah, kebetulan alhamdulillah Bu Neti ini sudah ikhtiar di Jogja, dokter spesialis yang menangani ini, dan alhamdulillah penyakit beliau ini berangsur-angsur dalam 4-5 tahun ke depan ini sudah bagus. Namun dari sisi kejiwaan Bu Neti ini masih perlu mendapatkan bimbingan ya, untuk agar bagaimana penyakit ini bisa selesai. Monggo Bu Neti, apa yang mau di-sharing kepada kita ini pagi hari ini? Terima kasih Pak Karno, selamat siang. Selamat siang Pak Karno. Mungkin saya cerita sedikit kehidupan saya ya. Saya seorang guru, sudah pensiun 2017 yang lalu. Kemudian mengenai sakit saya tadi, saya penyintas kanker endometrium, kanker dinding rahim. Sejak 2017 saya divonis kanker itu. Tidak ada tanda apa-apa, tidak merasa sakit apa-apa, tapi berat badan saya yang tiba-tiba turun drastis. Jadi 86 kilo, gemuk sekali, kemudian turun sampai menjadi 68 kilo. Jadi sangat drastis. Kemudian ini kenapa jadi tanda tanya. Akhirnya saya ke dokter spesialis penyakit dalam yang menangani saya, diabetes saya dan jantung saya. Jantung saya sudah baik, memang agak membengkak, tapi sudah baik. Kemudian untuk diabetes saya juga setiap bulan kontrol normal. Tapi kok kenapa berat badan saya turun drastis? Ternyata dokter spesialis penyakit dalam ini menemukan saya ini, kemungkinan saya ini ada kanker atau tumor, cuma di mana. Kemudian saya ada tanda-tanda sedikit, saya dirujuk ke poli kandungan. Nah, dari poli kandungan inilah di Jogja ini? Di Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Di Mojokerto saya diketahui, dari dokter kandungan ini diketahui bahwa saya ada keganasan di dinding rahim saya. Nah, dari situ awalnya siapapun kalau divonis kanker, ya pada saat itu tentunya saya sangat terkejut, menangis sampai putus asa. Terus ini kenapa? Karena belum sampai, baru beberapa bulan suami saya meninggal mendadak lagi. Nah, perkiraan teman-teman kok kurus, jangan terlalu banyak pikiran, tapi ternyata saya mengidap kanker itu tadi. Nah, diketahui, kemudian dilakukan terapi untuk kanker. Kebetulan ada teman saya di Jogja, teman kita yang mengantar saya sampai di Jogja itu. Jadi saya operasi, kemo, dan juga brachyterapi di Jogja. Semua sudah saya selesaikan. Terakhir selesai brachyterapi itu sinar ya, itu sinar dalam itu Desember 2018. Nah, itu selesai. Kemudian dari Desember 2018 sampai sekarang ini tahun 2022 ini diadakan evaluasi. Nah, nanti minggu depan saya juga harus melakukan evaluasi lagi, terutama untuk MRI-nya, dan nanti berikutnya lagi. Nah, 2018 setelah semua terapi dilakukan, baik itu operasi, kemo, dan radiasi itu dilakukan, 2018 dilihat baik. Kemudian 2019, 2020, 2021 baik. Nah, ini awal 2022 ini yang akan dilakukan MRI. Sampai saat ini baik. Nah, saya sendiri dengan keyakinan saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan penyakit saya ini. Saya selain ada kanker, ada pembengkakan jantung, juga ada diabetes. Nah,
dengan usia ada saja, ada trigger finger atau apa, nah, dan macam-macam ini. Kalau saya baca dari ilmu pengetahuan juga, dari pengetahuan dari Pak Karno juga, kita bisa sembuh, kita bisa sehat kalau frekuensi kita ini tinggi. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Karno, bagaimana solusi, bagaimana cara untuk menaikkan frekuensi itu sehingga saya mengalami kesehatan yang prima. Jadi sakit penyakit yang ada dalam diri saya ini bisa teratasi, bisa hilang tuntas, tas. Itu Pak Karno. Terima kasih Bu Leti. Terima kasih sharingnya ya, karena ini biar kita memberikan juga pemahaman kepada masyarakat yang melihat video kita ini. Begini Bu Neti, semua penyakit, semua itu berawal dari mind kita, dari pikiran kita. Ketika pikiran kita itu mengalami yang namanya drop karena sedih, galau, resah, marah, karena persoalan-persoalan hidup ya, saya tidak tahu apakah itu karena rumah tangga, persoalan rumah tangga, ditinggal keluarga, problem ditinggal anak, atau kesusahan-kesusahan yang lain, sehingga frekuensi setiap orang, bukan hanya Bu Neti, siapa saja yang mengalami kesedihan yang mendalam, itu maka frekuensinya itu akan menurun. Nah, pada frekuensi tertentu, disitulah sebenarnya bertempatnya virus penyakit, termasuk yang namanya COVID-19, itu akan masuk kepada seseorang ketika seseorang itu pada level frekuensi yang rendah. Nah, rendahnya itu berapa? Ada yang mengatakan berdasarkan penelitian itu sekitar 70 Hz ya, ukuran frekuensi itu. Nah, pada frekuensi itu orang akan mudah terkena penyakit. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah bahwa orang yang lagi mengalami penyakit itu akan hilang apabila data di dalam brain seseorang atau mind-nya, dalam pikirannya yang sudah terekam oleh subconscious, yaitu alam bawah sadar, itu hilang. Jadi kondisi kesedihan yang mendalam itu sudah terekam di subconscious atau pikiran bawah sadar. Nah, setiap saat kita itu mau keluar dari penyakit ini, pikiran bawah sadar itu selalu mengatakan seperti tadi, oh itu tidak mungkin disembuhkan, oh itu tidak bisa disembuhkan, oh itu sulit disembuhkan. Itu yang bicara adalah alam bawah sadar kita, karena sudah terekam. Jadi ada data di dalam memori kita itu. Itu yang disebut dengan mental block. Mental block itu selalu menghantui kita karena persentase dari subconscious atau alam bawah sadar ini mendominasi sekitar 98%. Sedangkan yang 12% itu conscious atau pikiran sadar kita. Ya, secara otomatis antara pikiran sadar kalau bertarung melawan pikiran bawah sadar itu menang pikiran bawah sadar karena dia presentasinya itu tinggi. 98% kehidupan kita itu didominasi oleh alam bawah sadar kita. Gitu. Jadi tinggal 2% yang sadar. 12% itu adalah conscious. Iya, 88% ya itu subconscious, alam bawah sadar. Sedangkan yang conscious, pikiran sadar kita itu hanya 12%. Oh iya. Gitu loh. Contohnya ya, orang yang suka merokok itu disuruh berhenti kan sulit karena dia ini sudah kebiasaan itu kan sudah diprogram oleh subconscious, alam bawah sadar ini. Orang yang suka mabuk-mabuk, orang yang suka narkoba dan sebagainya, ini sudah mindnya, pikirannya itu sudah diprogram oleh pikiran bawah sadar yang 88% tadi gitu loh. Sehingga dia sulit. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya alam bawah sadar kita itu berubah? Data yang ada
pada subconscious atau alam bawah sadar ini bisa hilang. Data itu kenangan gitu ya Pak ya. Iya. Seperti saya ini kan suami Iya, meninggal Iya. 2016. iya, Berapa bulan berikutnya saya divonis kanker. iya, iya, 2019 anak laki-laki saya. Jadi iya, saya ini kehilangan berturut-turut itu orang-orang terkasih ya. iya, Maksudnya saya anggap pelindung suami, kemudian anak Iya. laki-laki satu-satunya. iya, Itu jadi saya merasa aduh kenangan-kenangan yang indah Indah. ini masih ada, mungkin masih ada bagaimana kenangan yang indah, terutama kenangan-kenangan yang tidak indah itu juga Terekam. ada juga terekam juga. Nah itu mungkin yang harus dihilangkan gitu ya Pak. betul, betul Bu Neti. Jadi perjalanan hidup seseorang mulai 0 tahun sejak dia lahir, bahkan menurut penelitian Dr. Joe Dispenza bahwa ketika janin itu mulai Dikandung. dikandungan itu subconscious, pikiran bawah sadar itu sudah merekam gitu sampai hari ini itu semua terekam. Jadi semua peristiwa yang muncul, yang timbul di dalam kehidupan Bu Neti ini semuanya terekam di dalam yang namanya subconscious, alam bawah sadar. Nah, di dalam alam bawah sadar itu, dalam bahasa spiritualnya itu ada data yang masuk di dalam memori, gitu loh ya. Yang dihilangkan itu bukan memorinya, tapi data ini. Ya. Nah, menurut Dr. Joe Dispenza, kalau data ini hilang, maka segala persoalan yang melilit hidup kita, yang mempersulit hidup kita, sehingga apa yang kita upayakan ini selalu gagal, itu ada pada data yang penuh dengan kesedihan-kesedihan tadi. Jadi memori-memori yang negatif, energi negatif kan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya data negatif yang penuh dengan kesedihan tadi itu bisa hilang? Nah, menurut para ahli spiritual bahwa itu bisa dihilangkan salah satunya dengan melakukan meditasi. Sebab dengan meditasi kita ini diajarkan bahwa hidup is now, hidup is at present, hidup itu sekarang. Pas masa lalu itu adalah kenangan, tidak akan mungkin kembali lagi nih nanti, gitu loh. Tidak akan, meskipun sampai cerita sampai 1000 kali, peristiwa itu tidak akan kembali lagi kepada sampean. Kebahagiaan yang sampean ceritakan, kasih sayang yang sampean ceritakan, kesedihan yang sampean ceritakan itu is the past, itu masa lalu. Nah, hidup is now, hidup is at present, itu yang perlu dipahami. Ini adalah perlunya kita belajar tentang spiritual itu. Hidup is now, ya detik ini kita bertiga ini hidup, gitu loh. At present, future itu kita sama-sama belum tahu. Jangankan setahun ke depan, Bu Neti, 5 menit yang akan datang itu loh, kita tidak tahu kok. Iya. Gitu loh. Betul. Seperti menjauh ya, seperti kasusnya Vanessa Angel kan, dia, ya itu kan dia di mobil bikin video, bikin pertanyaan, ayo tebak aku mau kemana. Nah ternyata tidak ada 5 menit dia sudah kecelakaan, dia sudah dipanggil oleh Tuhan dan sudah kembali ke alam baka. Artinya yang future itu tidak perlu dirisaukan gitu, ya nggak perlu dirisaukan. Yang membuat sampai hidup kita semua itu galau, hidup kita resah, hidup kita gelisah, hidup kita susah itu karena cara berpikir kita itu monkey mind. Gitu. Monkey mind itu melompat-lompat, ya berpikir masa lalu, berpikir masa depan. Padahal itu kita tidak perlu, karena yang masa lalu itu sudah berlalu, tidak akan kembali. Masa depan kita belum tahu. Kenapa disedihkan? 5 menit ke depan aja kita tidak tahu kan. Jujur aja kan kita tidak tahu. 5 menit itu loh, kita mau kemana kita tidak tahu loh. Berarti ini ada solusi untuk kita bermeditasi ya, seperti itu. Iya. Jadi gini, banyak orang khusus Bu Neti yang bertanya kepada saya, apakah orang Nasrani boleh meditasi? Apakah orang Muslim, orang Islam boleh meditasi? Boleh kalau kita belajar. Nabi Muhammad sejak usia 25 sampai 40 tahun itu beliau melakukan yang namanya
takaruf, tafakur. Iya. Tafakur itu meditasi, Iya betul. gitu loh. Selama 15 tahun dari usia 25 sampai 40, kan usia 40 baru menerima wahyu Nabi. Iya, iya. Jadi selama 15 tahun itu belum ada syariat Islam. Gitu loh. Syariat Islam itu ada kan setelah Nabi menerima wahyu. Nah, artinya bahwa meditasi itu tidak dilarang di agama apapun, gitu kan? Iya. Gitu. Tidak memandang apa. Iya, iya. Nabi Isa pun juga mencari itu firasat, mencari miracle, mencari wahyu. Ya, itu kan dengan cara-cara menyendiri, Iya. merenung, gitu kan? Tafakur kalau Nabi Muhammad itu. Nah, tafakur itulah sebenarnya yang disebut dengan meditasi. Gimana Bu Neti, masih ada pertanyaan kira-kira yang Sudah, ingin? Pak. Gitu Itu ya. tadi ya, dari salah satu untuk menaikkan frekuensi tadi dengan meditasi. Meditasi, sebab Kalau dengan kita meditasi, Kristen atau sholat apa tahajud Iya, itu kalau iya, Islam, kalau iya, kita yang mungkin iya. tengah malam apa Iya. itu mungkin dengan meditasi ya. iya, meditasi, iya. Nah itu gimana Nah. Pak? Meditasi. Meditasinya. Ya, nanti pada season berikutnya, ya, season ketiga ini kita akan ya, belajar ya, meditasi. kita ajarkan bagaimana meditasi itu. Ya. Sebab meditasi itu mengajarkan kita bahwa hidup itu now, hidup at present. Ya, Sekarang, jadi jangan dipikir yang kemarin, wah, sini keluarga saya gini-gini itu, toh tidak akan kembali. Iya, betul. Ya. Terus kalau kita bicara future, kita sama-sama tidak tahu. Tahu. Nah, Betul Pak. Ya. Saya juga ini banyak yang saya pikirkan. Nanti aku gimana ya, anak aku kalau sudah tua aku dengan siapa ya? Nah itu yang jadi ya. Itu nanti Tuhan yang akan mengatur. Tuhan yang akan mengatur, dan dengan kita belajar spiritual, itu Tuhan pasti mencarikan jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Pasti ada yang menemani, pasti ada yang menjaga, pasti ada yang memberikan cinta di dalam hidup ini. Amin. Pasti itu, pasti. Ya. Karena apa? Oh, kita dulu pesan di Tokopedia aja, kita yakin kok kalau akan dikirim. Apalagi kalau kita pesan Kepada Allah, kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kita, maka iya, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan, itu pasti. Karena Tuhan di dalam firman-Nya, mintalah kepadaku, pasti aku beri. Dan berusahalah kamu, ya kan gitu. Iya, iya. Berusahalah, karena Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah, panjenengan kesini ini kan dalam rangka merubah itu tadi, Iya. merubah nasib kan? Paling tidak Iya. bisa view Ya, ini kan ada. future. Ya, kita kan mencari solusi ya. Ya. Dan semua solusi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan. Betul. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiwastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu.